Oke, hal yang pertama kita lakukan kita adalah harus membuat daripada file header. Di sini saya menggunakan perintah printf dan scanf. Jadi saya tidak menekan sein maupun cout, makanya di sini saya tidak menggunakan include iostream maupun using namespace std. Oke, langsung saja kita buat programnya. Kita buat dulu sebuah data array. Misalkan kita inputkan 3 5 4. Oke, setelah itu kita buat perulangan for untuk mengeluarkan datanya, bukan? Kita %i karena kita menggunakan tipe data integer x. Kita coba running. Ya, benar saja. 34517. Kita printf untuk mengeluarkan kata-kata data awal. Coba kita running lagi. Ya, benar sekali. Oke. Dalam algoritma bubble sort, algoritma inilah yang paling penting. Kita coba membuat algoritmanya for. Kita coba integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Kita bikin lagi for. For integer. Kita pakai variabel j sama dengan 5 dikurang 1. J sama dengan J lebih dari i, lebih dari sama dengan i plus 1. J min. Kita buat if-nya x j. Di sini saya menggunakan pengurutan dari yang paling terkecil atau bisa disebut dengan ascending. Maka kita pakai lebih kecil dari. Jika kita membuat yang dari besar ke kecil, maka kita memakai lebih dari. Oke, kita coba yang dari mulai yang terkecil. Oke. Bubble
kita pakai bubble sama dengan X J X XJ itu dikurang 1 X, oh maaf, X nya itu kita pakai huruf besar, J min 1 sama dengan bubble. Oke, karena bubble maka di sini kita buat bidata bubble. Oke, kita coba running apakah ada yang salah. Oke, benar saja ya. Oke, setelah itu kita printf nilai bubble ascending. Kita keluarkan dengan perulangan for juga. For-nya itu pakai integer b sama dengan 0 kemudian b kurang dari 5 b plus plus. Pakai tipe data yang berbeda ya, pakai for dengan tipe data yang berbeda. Kita akan mengeluarkan isi dari yang sudah kita buat seperti ini. Kita coba keluarkan X yang sudah melalui algoritma pengurutan. Kita pakai P. Oke, kita coba running. Oh, sebentar, ada yang salah ternyata. Ini tidak ada. Kita running. Oke, sudah terurut 35417. Oh, belum ya, ada yang salah, sebentar. X.
Oh iya, kita cari yang salahnya ya. Kira ini ya, harusnya ini 5 dikurang 2. Kita coba running sekali lagi. Ya salah ya, masih belum. Saya cari coba dulu saya 5 dari plus. Ya benar saja, di sini harusnya J-1. Ya, itu saja ada yang salah tadi ya. Oke. Setelah itu, setelah data terurut ini, kita coba rapikan dulu ya. Kita coba rapikan. Oke. Setelah ini kita akan membuat algoritma pengurutan, tapi sebelumnya saya jelaskan tentang program ini. Oke. Kita lihat di sini J5. Kita lihat di sini dulu, I sama dengan 0 itu adalah 5 kurang 1, yaitu pada array keempat 0, 1, 2, 3, 4, 7. Di sini akan membandingkan dengan angka yang sebelahnya, apakah 7 itu lebih kecil daripada 1, maka hasilnya adalah iya. Nah, kalau iya, maka algoritma penukaran akan dilakukan, yaitu nilai 7 apakah nilai 1 lebih kecil daripada 7, ya memenuhi ya, maka akan ditukar. Tunggu. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang programnya. I sama dengan 0, maka dan itu adalah indeks ke 0. Kemudian kita lihat di sini J sama dengan 5 kurang 1, yaitu pada indeks keempat. Ini di array ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian sini nilai 7 tadi apakah lebih kecil daripada J-1. J-1 yaitu indeks ketiga, yaitu lebih kecil, maka kalau lebih kecil akan ditukar seperti algoritma di bawah ini.
Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan program tersebut. Kita lihat di sini J sama, kita lihat dari ini J sama dengan 5 dikurang 1, yaitu maka pada indeks keempat, arahnya pada indeks keempat 1 2 3 0 1 2 3 4 ya. Jadi 7 di sini apakah J kurang 1, yaitu J itu adalah kurang 1, J kurang 1 adalah 4 dikurang 1 tadi menjadi 3, 0 1 2 3. Apakah lebih kecil? Jika lebih kecil maka akan berjalan, dan jika I-nya lebih besar daripada J maka akan melakukan penukaran seperti 4 lebih besar daripada 1, maka dia akan ditukar. Oke, sampai dia menjadi algoritma yang urut. Oke. Selanjutnya saya akan sharing sedikit tentang algoritma pencarian dengan metode binary. Oke. Kita coba printf pencarian metode binary. Kita coba printf lagi. Masukkan data yang akan dicari. Karena kita akan mencari pada tipe data integer, maka kita pakai %i. Oke, kemudian kita kasih menuju alamat, itu menunjukkan alamat cari. Aduh, bapak neng kono nggone mama ora nggone mama isen. Oke, maka di sini kita akan menambahkan variabel cari. Kemudian kita akan membuat algoritma pencarian binary tersebut. Kita coba yang pertama itu adalah mencari nilai akhirnya. Nilai akhirnya adalah tadi 5 dikurang 1 sama dengan 4 ya. Coba kita ini aja. Kemudian kita awal itu dimulai dari 0 dan juga tengah. Oke, setelah itu kita buat while-nya atau perulangan while-nya itu saat awal kurang dari sama dengan akhir. Oh, sorry, akhirnya kita tidak pakai akhir tapi kita pakai n. Kemudian kita akan nulis rumus tengahnya. Tengah adalah saat mencari nilai tengah itu awal ditambah akhir bagi 2. Kemudian kita akan melakukan pemilihan kondisi if
Jika if yang dicari kurang dari X tengah maka N sama dengan tengah dikurang 1. Kemudian else if-nya saat nilai yang dicari adalah lebih dari X tengah, maka awal sama dengan tengah plus 1. Else awal sama dengan N plus 1. Kemudian di sini akan kita if cari saat nilai carinya itu sudah memenuhi sama dengan X tengah. Maka saat sudah ditemukan maka data ditemukan pada array kita keluarkan isi array yang sudah kita cari tadi dengan nilai variabel menjadi %i menjadi nilai tengah. Kemudian jika tidak ada yang dicari, else data tidak ditemukan. Oke, kita coba cek integer n sama dengan 5 before. Oke, kita coba dulu nilai akhir belum kita deklarasikan, maka akhirnya itu adalah n, bukan nilai akhir ya, sorry. Kita akan membuat n nya n, ya benar saja, maka kita akan coba mencari 1 NX ke 0, benar sekali. Kemudian kita coba mencari pencarian yang tidak ada dalam pencarian, misalkan 8. Ya, data tidak ditemukan, benar sekali. Coba ya, saya akan menjelaskan programnya. Saat awal kurang dari sama dengan akhir, awalnya adalah 0, akhir adalah 4. Maka dia akan kemudian dia akan mencari nilai tengah tersebut. Awalnya adalah 0, akhir adalah 4, dibagi 2 adalah nilai tengah adalah 2. Nilai tengah adalah 2, yaitu kita lihat pada indeks kedua. Indeks kedua adalah 4. Kemudian misalkan kita akan melakukan pencarian dengan angka pencarian 3. 3
3 itu adalah kurang dari sama dengan 4, maka algoritma kurang dari lah yang kita pakai, kurang dari. Maka nilai akhir tersebut adalah tengah dikurang 1. Tengah adalah 2 dikurang 1 menjadi indeks ke-1. Indeks awal tengah menjadi 1. Dan awal tetap menjadi 0. 0 kurang dari 1, maka tetap kita akan melanjutkan lagi, kita perulangan tengah, kemudian 1 tambah akhir tersebut dan dibagi 2, kemudian akan berlanjut sampai nilai awal itu sudah lebih dari sama dengan n. Kemudian else akan dijalankan else akan dijalankan ini, nanti akan ketemu awal lebih dari sama dengan n. Kemudian maka itu hasil yang sudah mentok di situ, akan kita pemilihan kondisi tersebut, akan dilakukan pemilihan kondisi, cari apakah yang dicari itu sudah sama dengan nilai array tengah yang pada array. Jika iya, maka data ditemukan. Jika tidak, maka else yang akan kita panggil. Oke. Sekian program yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.